Dan beliau hari ini akan membahas soal fardunya puasa. Jadi, waktu dan tempat sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, ma ba'd. Sahabat Yes, dimana saja berada yang berbahagia, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sore hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melimpah kepada keluarganya, sahabatnya, dan segenap pengikutnya. Baiklah, sore hari ini masih membahas fardunya puasa. Kemarin disampaikan fardunya puasa di antara lain yaitu niat. Bahwa niat itu ada di dalam hati. Seseorang yang berpuasa tanpa niat, di puasa wajib tanpa niat, puasanya itu tidak sah. Tidak seperti puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, pagi hari jam 9 belum sarapan, belum makan apa-apa, lalu aku tak niat puasa sunnah, itu sah. Tapi kalau puasa wajib itu harus niat di malam hari. Harus niat di malam hari. Seperti yang disampaikan kemarin, caranya niat dan tata caranya niat sudah disampaikan. Untuk selanjutnya, fardunya puasa yaitu wal imsaku nganil akli wasyurbi wal jima. Syarat fardunya puasa yaitu menahan dari makan, minum, dan bersetubuh. Ini merupakan fardu. Fardu itu apabila ini dikerjakan, berarti puasanya itu tidak sah. Puasanya tidak sah. Disebutkan di sini mengenai masalah imsak. Imsak itu menahan. Imsak itu pokoknya menahan, tidak makan, tidak minum selama berpuasa dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu selama itu puasa itu hanya siang toh. Ketika mulai fajar berarti sudah bermulailah puasa. Dengan menjauhi dari makan, minum, segala sesuatu yang membatalkan puasa, dan juga menjauhi di sini hubungan suami istri. Hubungan suami istri. Makan baik sedikit maupun banyak, asalkan dalam keadaan sengaja, di situ membatalkan puasa. Dan di sini ada penjelasan. Minha tsumma lam annahu la budda li shaimin min imsak. Perlu diketahui, wajib bagi seorang yang berpuasa untuk menahan minal muftiroti dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Wahua anwangun, ya macamnya yang membatalkan puasa itu banyak. Minha diantaranya yaitu al-aklu wasyurbu inqalla amdan inqalla indal amdi. Bagi orang yang berpuasa wajib untuk menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Sesuatu yang membatalkan puasa itu macam-macam. Itu jenisnya banyak. Di antaranya yaitu makan dan minum. Baik makan, minum itu sedikit atau banyak, ketika makan dan minum tersebut disengaja, itu membatalkan puasanya.
Berarti mengecualikan makan dan minum yang tidak disengaja. Kalau memang tidak sengaja dan tidak sadar dirinya sedang berpuasa, sedang puasa, makan, minum, telah selesai, kenyang, baru sadar dirinya itu sedang berpuasa. Innalillahi, aku sedang berpuasa kok makan, tapi sudah kenyang. Itu tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Pernah di zaman Nabi Muhammad SAW ada seseorang yang makan di siang Ramadan karena lupa. Setelah ia sadar, ia menyadari, lalu bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, di siang Ramadan dan keadaan aku berpuasa, lupa aku makan. Bagaimana puasaku?" Jawab Rasul, "Teruskanlah puasamu. Dan kamu tidak boleh membatalkan puasa. Dan makanmu itu dikarenakan lupa tidak batal. Itu merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala." Jadi seseorang yang lupa makan di siang Ramadan dalam keadaan berpuasa tidak batal dan suruh menyempurnakan puasanya, melanjutkan puasanya. Kata Nabi, makan di siang Ramadan karena lupa itu merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak apa-apa, teruskan puasanya. Itu rizki loh. Kamu dikasih lupa oleh Allah sehingga kamu lupa makan dan minum. Itu merupakan rizki dan itu tidak membatalkan puasa. Wa kadza ma fi ma'nal akli. Demikian juga sejenis makna atau arti daripada makan, aturannya wadhabitu annahu yuftiru bi kulli ainin wa salat min dhahirin ilal batini min manfadin maftuhin ngan qasdin ma dzikri saum. Demikian juga aturannya makan yang membatalkan puasa, sesuatu yang membatalkan puasa, yaitu bi kulli ainin wa salat min dhahirin. Jadi sesuatu yang masuk ain. Di sini ain itu yang berupa jenis sesuatu yang masuk dari luar ilal batini ke dalam, fi manfadin pada lubang yang menerus. Masuknya sesuatu dari luar ke dalam lewat jalan yang menerus itu, di situ angkostin ma'adzikri saumi, dengan keadaan sengaja, dalam keadaan sengaja dan ingat atau sadar dirinya itu sedang berpuasa. Jadi memasukkan sesuatu, memasukkannya sengaja dan dia sadar dalam keadaan berpuasa. Lah ini yang membatalkan puasa. Lah kalau tidak sadar dirinya sedang berpuasa dan memasukkannya juga tidak sengaja, ya tidak membatalkan puasa. Jadi ada di situ unsur sengaja, ada tidak sengaja. Ada di situ sadar sedang berpuasa, ada tidak sadar. Kalau sedang ingat sadar aku sedang berpuasa, itu batal. Nah sekarang batasannya mana? Memasukkan sesuatu ke dalam yang membatalkan puasa dan yang tidak, itu batasnya bagaimana? Wa syartul batini ayyakuna jaufan wa in kana la yahilu. Wa hadha huwa shahihu hatta annahu law qatara fi uduni syai'an aw adkhala mailan aw qashatan fiha aftara. Ya batasannya begini. Apabila sesuatu masuk ke dalam itu jaufan lewat lubang, walaupun sesuatu yang masuk itu la yahilu tidak berubah, memasukkan sesuatu yang sesuatu tersebut masuk ke dalam dan tidak berubah, seperti apa mungkin uang atau kelereng, sedang mainan kelereng, di situ nggak sengaja masuk ke dalam perut. Ini kalau sengaja dengan dan tidak itu ada sudah satu masalah sendiri. Kalau memang sengaja di situ, baik yang berubah atau tidak di situ tetap membatalkan puasa.
makan kelereng, masuk ke dalam perut. Itu kan nggak berubah, keluar masih utuh berwujud kelereng. Ya walaupun demikian itu tetap membatalkan puasa. Itu tetap membatalkan puasa. Atau di sini ini wahada huwa sahihun. Ini menurut pendapat yang sahih. Pendapat yang benar itu demikian. Masuknya sesuatu dengan sengaja, baik di situ berubah atau tidak, di situ membatalkan puasa. Ini menurut pendapat yang benar. Lau qatara fi uduni syai'an, apabila seseorang meneteskan sesuatu di dalam kupingnya, obat tetes kuping, au adhola melan, atau memasukkan di situ yang biar untuk pembersih kuping itu namanya itu apa? Atau itu bagaimana hukumnya? Maka yang sedemikian itu membatalkan puasa. Makanya kalau sedang berpuasa jangan suka ngorok-ngorok kuping, jangan suka memasukkan obat ke dalam kuping dan lain sebagainya, karena itu termasuk yang membatalkan puasa. Itu diantaranya. Jadi ini menahan dari yang dimaksud nganil muftiroh wal imsaku anil muftiroh, menjaga dari segala sesuatu yang bisa di situ membatalkan puasa. Hingga di sini saking berhati-hatinya ketika seseorang sedang berpuasa, disebutkan di situ berkumurnya orang yang sedang berpuasa di pagi hari dengan kumurnya orang berpuasa setelah duhur ke sana, ini beda hukumnya. Ketika di pagi hari mungkin kita sikat gigi itu masih boleh, tapi ketika habis sholat duhur ke sana itu hukumnya makruh. Ini hukumnya makruh. Jadi sekarang bagaimana kalau kita kumur di pagi hari? Kumur di pagi hari apabila terlalu istilahnya mubalagho, dengan keras, dengan sungguh-sungguh, akhirnya sebagian tertelan, ini membatalkan puasa juga. Jadi pengertian daripada menjaga dari sesuatu yang membatalkan puasa, yaitu masuknya sesuatu ke dalam lubang, yang lubang tersebut menerus ke dalam perut. Baik yang masuk tersebut berubah maupun tidak, apabila memasukkannya itu dalam keadaan sadar, sengaja, maka itu bisa membatalkan puasa. Demikian yang harus saya sampaikan. Saya kembalikan dulu. Ya, terima kasih Ustaz. Dan sahabat, itulah untuk sesi pertama kajian Islam pada sore hari ini. Dan untuk sahabat yang mau menanyakan perihal tema hari ini, dapat melalui WhatsApp atau SMS di nomor 0812 2665 774. Dan jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini. Pertanyaan Ustaz baru dari Azam. Assalamualaikum Ustaz, batal nggak sih puasanya jikalau mengeluarkan air mani disengaja maupun tidak disengaja? Terus yang kedua dari Mbak Aini. Assalamualaikum Ustaz, ada dua pertanyaan Ustaz dari Mbak Aini. Satu, menyikat gigi atau berkumur di siang hari saat berpuasa, kemudian airnya tertelan. Dua, dan kentut di dalam air, itu termasuk membatalkan puasa ya Ustaz? Kalau bersiwak di siang hari itu belum kan? Bersiwak ya kayak itu tadi, bersiwak di bulan Ramadan itu berbeda dengan kumur. Kalau bersiwak sewaktu mau sholat, mau tidak mau sesuatu yang masuk kan ada rasa, ada apa, kok tidak dikeluarkan, ya otomatis bisa membatalkan puasa. Seperti kita bersikat gigi, otomatis habis sikatan kan masih berusaha untuk membersihkan bau dan rasa yang ada di mulut. Apabila di pagi hari itu tidak membatalkan
puasa. Tapi apabila setelah zuhur kesana itu hukumnya makruh. Jadi kalau pagi setelah zuhur itu malah nggak usah kumur. Kalau pagi hari lah masih diperbolehkan. Ya nggak membatalkan. Tapi kalau siwak yaitu setelah siwakan masih sempat untuk mengeluarkan sesuatu yang masuk apa tidak gitu. Tapi biasanya kalau habis siwakan kan langsung sholat. Iya. Iya. Berarti kalau biasanya kan siwak terus ini ada rasa gitu masuk terkena berarti batal ya juga. Ya otomatis dia memasukkan sesuatu di sini, baik itu ketika siwakan asalnya garing masuk, otomatis ketika masuk ke mulut kan basah ya, basah ditarik lagi kan kanan kiri atas bawah juga yang namanya siwakan kan apa, kanan atas terus kiri kanan bawah, kanan itu yang terakhir kan di tengah ya, sunatnya itu bersiwaknya. Lihat teman yang tadinya kering ketika masuk ditarik lagi keluar basah ya, masuk lagi ya. Otomatis sesuatu yang basah ya keluar dari mulut dimasukkan lagi, kok tidak sampai dibuang kalau terus sholat, berarti kan tertelan, yaitu batalnya di situ. Tapi kalau habis siwakan lalu kita meludah dan dibersihkan dulu ya nggak masalah. Tapi kalau di pagi hari, kalau setelah zuhur ya tetap hukumnya makruh. Dan di sini memasukkan orang yang ngemut benang saja ya, ngemut benang itu mulai keluar. Paling nggak ada rasanya nggak apa. Contoh di sini sebutan orang yang main-mainan dengan benang, lalu dikeluarkan, dimasukkan lagi ya. Lalu ludahnya tertelan. Ini membatalkan karena apa? Ludah yang sudah keluar berbeda dengan ludah yang masih ada di dalam, ditelan sekalian nggak masalah. Ini karena udah keluarnya itu yang tidak bolehnya itu. Radio Lawan COVID-19, sahabat, kembali lagi di program kajian Islam untuk sesi yang kedua. Dan Ustadz, ini ada pertanyaan dari sahabat kita. Yang pertama dari Mas Azam nih. Assalamualaikum Ustadz, batal nggak sih puasanya jikalau mengeluarkan air mani disengaja maupun tidak disengaja? Jangan kata lain mimpi basah. Seperti itu Ustadz. Terima kasih. Pertama, pertanyaan bagaimana hukumnya sedang berpuasa mengeluarkan mani. Itu ada dua macam. Apabila keluarnya mani itu dalam keadaan tidak sengaja, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau keluarnya itu dalam keadaan sengaja, itu yang membatalkan puasa. Jadi di sini ya tadi itu seperti makan, sengaja dan tidak. Kalau makannya tidak sengaja ya tidak batal. Nah ini kalau keluarnya itu tidak sengaja ya tidak batal sama. Tapi kalau keluarnya itu dalam keadaan sengaja ya di situ batal. Jadi tidak batal apabila tidak disengaja gitu. Jadi intinya kayak gitu. Kalau sengaja kan ada mungkin dikonokon saking gak kuatnya, padahal puasa itu kan menahan di sini ini menahan. Jadi intinya tidak batal apabila tidak disengaja, otomatis batal apabila disengaja. Ya, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Jadi kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua dari Mbak Aini. Ada dua pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Pertanyaan pertama, menyikat gigi atau berkumur di siang hari saat berpuasa kemudian airnya tertelan. Dan yang kedua, dan mohon maaf, kentut di dalam air itu termasuk membatalkan puasa nggak Ustaz? Pertanyaan yang pertama, sikat gigi namun airnya tertelan. Di sini yang namanya sikat gigi berkumur itu hukumnya sama. Apabila dalam sikat gigi, dalam berkumur itu istilah orang tidak mubalaghah, istilah orang itu orang kenemenan ulekum kumur sedang puasa sampai penuh airnya dipenuhi air lalu ditengadakan ke atas gitu. Itu keterlaluan. Itu kok sampai tertelan itu membatalkan puasa.
baik di pagi hari maupun di sore hari. Kalau memang kumurnya itu terlalu sampai ada yang tertelan, itu membatalkan puasa. Ini terlalu kumurnya. Tapi kalau hanya kumur tidak termasuk terlalu, hanya biasa, tujuannya apa? Sikat gigi. Karena kayak apapun jane di situ baunya. Mulutnya orang yang berpuasa, di situ kan disebutkan atyabun min rihil miski, jadi lebih wangi daripada minyak miski. Jadi walaupun di situ kan itu menurut Allah demikian, tapi kan sesama manusia tentunya kayak apapun kita jujurlah, mulutnya orang yang berpuasa itu baunya nggak sedap. Jadi untuk mengurangi ketidaksedapan karena mau berkumpul dengan orang banyak, mau berkegiatan, aktivis dan sebagainya, di pagi hari biasa mandi, sikat gigi, tujuannya agar mengurangi bau yang tidak sedap. Tapi sikatannya itu ya wajar lah, wajar, biasa saja, nggak terlalu, kumurnya juga nggak terlalu. Itu tidak membatalkan puasa, sekalipun ada yang tertelan. Tapi dengan catatan tidak terlalu berlebihan di dalam berkumur. Ini jangan tertelan nggak batal. Tidak batalnya, saya ulangi sekali lagi, apabila biasa-biasa saja, sederhana. Tapi kalau keterlaluan kumurnya kok ada yang tertelan, tetap itu membatalkan puasa. Itu. Jadi sikatan ya kumurnya ya biasa saja, jangan terlalu. Tapi apabila kumur di sore hari setelah zuhur ke sana, itu hukumnya makruh. Kalau pagi belum makruh, tidak makruh. Tapi kalau zuhur ke sana itu hukumnya makruh. Kenapa kok hukumnya bisa berbeda? Sama-sama kumurnya, sama-sama puasanya. Di pagi hari hukumnya mubah, adapun di sore hari itu hukumnya makruh. Iya. Bagi orang yang puasa pagi sampai siang sampai zuhur itu tidak terlalu berat, tapi ketika zuhur ke sana itu mulai semakin berat. Maka setelah zuhur seseorang berkumur, ini riskan banget, rawan banget untuk di situ terjadi atau tertelannya sisa-sisa air yang ada di mulut. Itu rawan banget. Karena saking ngelaknya, saking panasnya, berkumur lah, biar mulutnya agak basah dan lain sebagainya. Jangan-jangan basah sisa-sisa itu ada yang tertelan. Ya, makanya hukumnya untuk lebih hati-hati, maka untuk lebih amannya, untuk lebih selamatnya, setelah zuhur ke sana hukumnya makruh berkumur bagi orang yang berpuasa. Ini sebenarnya untuk ikhtiyat, untuk hati-hati agar supaya tidak gampang untuk berkumur di sore hari, karena kumur di sore hari itu sangat rawan untuk membatalkan puasa. Itu demikian. Terus yang kedua, mengenai kentut di dalam air. Kentut itu memang tidak membatalkan puasa dimanapun. Tapi permasalahan berkaitannya di sini yaitu mawasola ilal jaufi, masuknya sesuatu ke lewat lubang. Nah, di sini sekarang gini, kalau orang kentut ya maaf ya, itu yang namanya dubur, ketika mengeluarkan kan otomatis terbuka. Ketika sudah selesai nutup. Lah ketika di dalam air keluarnya di sini alat yang untuk mengeluarkan kotoran tersebut, istilah orang Jawa, ya maaf ini bol ya, itu kan otomatis terbuka. Lah ketika di situ selesai merapat lagi, itu membawa air masuk ke dalam. Lah ini batalnya di situnya, termasuk memasukkan sesuatu lewat lubang. Jadi bukan, ya walaupun nggak terasa masuknya dan tidak ada pengaruh, kalau kentut di dalam air nanti habis kentut jadi bergas, kan enggak ada pengaruhnya.
Tapi menurut kebanyakan ulama, jadi ketika seseorang kentut atau mengeluarkan kotoran di dalam air, mau tidak mau ketika mengeluarkan terbuka, ketika selesai menutup lagi, dan nutupnya itu membawa air. Nutupnya itu mau tidak mau membawa air. Kita bisa membuktikan. Kita pegang botol kita kempes di dalam air, kempesin, lalu kita lepasin lagi. Ketika ia kembali lagi mau tidak mau dalam itu ada isinya. Demikian juga manusia ketika mengeluarkan angin di dalam air, mau tidak mau ketika di situ selesai, maka ketika nutup tersebut ini akan membawa. Nah, itu yang menyebabkan batalnya puasa. Maka di sini benar-benar bagi orang yang sedang puasa itu al-imsak, menjaga dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Tidak hanya sekedar makan dan minum, dari menjaga sesuatu dari lubang-lubang yang sekiranya kemasukan sesuatu. Orang sedang puasa biar gak begitu berat lah, kalau siang renang ya itu kan semua pada masuk dari mulut, masuk walaupun dikeluarkan lagi dari kan banyak lubang, dari mata, terus dari telinga. Memang dari mata ulama di sini dalam kitab ini dijelaskan dari mata tidak termasuk yang masuk ke dalam tubuh. Tapi kan kalau kita renang otomatis nggak terasa kentut di dalam air, kuping kemasukan air dan lain sebagainya dari hidung. Itu di situ ya intinya ketika berpuasa itu menjaga dari segala sesuatu yang bisa masuk ke dalam lubang, baik di situ awir rosi atau kepala. Ini contohkan wal huknatu, dan ketika seseorang itu memasukkan huknah, centak obat, min ahadis sabilaini, dari dua jalan, memasukkan obat mungkin dari jalan depan, dari kubul atau dari dubur. Nah ini pun termasuk yang membatalkan puasa. Jadi intinya kentut di dalam air itu batalnya karena ketika saluran yang untuk mengeluarkan angin itu otomatis terbuka. Lah ketika selesai penutupnya itu mau tidak mau membawa air, itu yang membatalkan puasanya itu. Seperti itu, Ustaz. Mungkin bisa ditulis dulu. Ya, untuk selanjutnya ya, memang mengenai puasa. Tadi disampaikan ya, setelah ada niat kita menahan makan dan minum, menjaga sesuatu yang membatalkan salat, dan yang selanjutnya itu wal jima, di sini hubungan suami istri. Ya, jadi hubungan suami istri itu tidak diperbolehkan. Itu membatalkan puasa. Sekalipun hubungan tersebut tidak sampai mengeluarkan air mani. Sekalipun tidak mengeluarkan air mani, kalau sudah terjadi hubungan istrinya jima, itu tetap membatalkan puasa. Dan batalnya puasa seseorang dikarenakan jima hubungan suami istri itu terkena kafarot, yaitu denda selama 60 hari berturut-turut berpuasa. Tapi kalau keluarnya tadi seperti pertanyaan yang pertama, itu tidak sengaja, itu tidak membatalkan puasa. Sekalipun jima, ya, saya jelaskan, sekalipun jima tidak sadar dirinya itu sedang berpuasa. Tapi ya enggaknya masalah sadar kabeh lah gitu. Dan siang hari sedang berpuasa kok kayak gituan. Itu tidak batal, tapi dengan syarat benar-benar lupa. Mungkin bapaknya lupa, masa ibunya melu lupa kayak gitu. Jadi benar, kalau memang benar dalam keadaan lupa itu tidak membatalkan puasa dan tidak terkena kafarot. Tapi kalau siang hari Ramadan hubungan suami istri mungkin karena pengantin baru, maka daripada itu Nabi itu menyampaikan masalah pernikahan yang paling baik itu adalah bulan Syawal. Bulan Syawal karena Nabi nikah dengan Khadijah juga pada bulan Syawal. Karena apa? Bulan Syawal sampai bulan Ramadan itu sudah jauh, sudah 1 tahun.
Sudah tahu. Itu yang terbaik sebenarnya. Demi apa? Untuk menjaga ya kayak apapun namanya pengantin anyar ketika sudah menjadi pengantin dan menjadi sah suami istri, dikhawatirkan tidak kuat menahan di siang hari, akhirnya kan batal puasanya karena hubungan tersebut, dan akhirnya yang suami tersebut kan kena denda kafarat 60 hari berpuasa berturut-turut. Itu dikhawatirkan demikian. Maka pernikahan yang paling baik adalah bulan Syawal, karena bulan Syawal sampai bulan Ramadan itu sudah jauh. Jadi kalau Syawal nikah, nanti Ramadan sampai Ramadan kan sudah nggak begitu sensitif, sudah biasa gitu, sudah biasa. Jadi ketika berpuasa itu akan aman dan mungkin akan lebih terjaga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Nurhoddin yang telah menyampaikan program kajian Islam pada sore hari ini. Semoga adanya kajian ini dapat memberikan kefahaman kepada kita semua. Allahumma amin. Dan sedikit saya mengutip satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Dan sahabat harus puas dulu kajian pada hari ini. Dapat disimak esok hari di jam yang sama dari awal sampai akhir. Saya Rio yang bertugas. Ketika ada salah-salah